Halo Kak. Halo, Kita mau kenalan dulu atau gimana? oke, boleh. Kenalin, nama aku Cynthia Putri, aku biasanya dipanggil Tia. Aku saat ini jurusan Sastra Indonesia di Universitas Pamulang, aku semester 1. Aku hari ini mau ngerjain tugas buat UAS, yaitu wawancara sastrawan atau novelis. Jadi aku mau wawancara kakak-kakaknya, bersedia nggak? Bersedia. Boleh kakak perkenalkan diri dulu? Oke, baik. Izin memperkenalkan diri, nama aku Fadila Damayanti, biasa dipanggil Dila. Saat ini aku kuliah semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Terima kasih ya Kak untuk perkenalannya. Aku izin panggil Kak Kadila ya. Oke. Aku udah baca-baca seputar karya-karya kakak yang udah kakak terbitin. Dan aku tuh tertarik sama yang genrenya thriller itu. Aku boleh nanya-nanya dikit gak Kak soal novel kakak? Boleh, boleh. Tanya aja. Yang pertama aku mau tanya, kakak tuh dapat ide dari mana sih gitu bisa tiba-tiba nerbitin atau bikin cerita tentang thriller kayak gitu? Oke, baik. Aku izin jawab ya. Aku biasanya dapat inspirasi itu dari lagu, film, atau drama Korea yang aku tonton. Boleh nggak kayak lagu yang kakak suka tuh lagu apa buat menemani kakak nulis genre itu? Kebanyakan sih lagu-lagu yang aku dengar itu tentang percintaan, tapi karena aku udah terbiasa mengubah inspirasi menjadi ide untuk menulis cerita, jadi lirik lagu percintaan itu bisa aku ubah jadi adegan thriller gitu. Jadi kayak Mm-mm. dark romance gitu ya kak? Iya, benar. Keren banget bisa ngubah lirik lagu yang tadinya Iya. romantis jadi kayak serem gitu ya. Iya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Boleh aku nanya lagi? Boleh. Aku mau tanya seputar kakak nulis. Nah, kakak tuh butuh waktu berapa lama sih buat bikin ide atau bikin alur cerita kayak misalkan nama nama karakter, tokohnya itu kayak gimana? Itu kakak butuh waktu berapa lama sih biar jadi gitu? Aku kurang lebih selama 3 minggu sih, 3 minggu untuk bikin keseluruhan isi cerita mulai dari judul, tema, konflik, penggunaan gaya bahasa atau majas, terus dialog, karakter atau penokohan, bikin epilog dan prolognya juga. Kakak pernah nggak nulis satu novel atau cerita gitu lebih dari 2 bulan atau kurang dari 2 bulan atau gimana? Ini ceritanya diselesaikan dalam waktu 2 bulan, semua bab gitu. Ya, Nggak pernah. Nggak pernah. paling lama di berapa bulan kak? Paling lama 6 bulan sih, 6 bulan. Karena aku nggak bisa nulis. Jadi maksudnya aku tuh nulis kalau aku lagi mood aja gitu. Iya sih aku juga Mm-mm. kayak gitu. Kalau nggak Mm-mm. mood kan jadi nggak tahu ya mau nulis apa gitu. Iya. Paling lama di 6 bulan gitu ya kak. 6 bulan itu udah tamat satu cerita. Kalau untuk beberapa karya kakak itu ada nggak adegan atau dialog favorit gitu yang menurut kakak tuh paling oke gitu, paling epic? Ada nggak di salah satu karya kakak dan boleh disebutin dari cerita mana? Ada. Jadi ini cerita tentang perkemahan murid-murid SMA ke hutan, tapi salah satu dari mereka tuh ada yang berkhianat. Nah, momen epik dalam novel camping ini adalah ketika tokoh utama yang bernama Javier itu mengetahui penyebab dibalik kematian ibunya waktu masih kecil. Gitu. Kakak emang suka yang serem-serem gitu ya kak? Iya. Keren banget sih. Nanti setelah ini mungkin aku akan kepoin lebih lanjut gitu ya soal Oke. karya-karya kakak. Menarik banget buat aku baca. Walaupun aku sebenarnya parnoan ya orangnya, cuma aku kayaknya pengen baca karya kakak. Untuk pertanyaan lain aku mau minta
penasaran nih, kayak kan kakak udah sering nulis gitu ya kan. Ada nggak sih cara atau tips buat kita yang masih sering write blog, apalagi di tengah-tengah kayak misalkan kita lagi bikin cerita, awal tuh udah kepikiran, tapi pas di tengah-tengah ketika kita lagi nulis kita tiba-tiba udah kehilangan ide semuanya, kita nggak tahu alurnya mau dibawa kemana, ini ceritanya mau gimana. Nah, aku tuh mau minta saran, gimana sih tips kakak mengatasi hal itu tuh kayak gimana? Oke, baik. Aku biasanya pakai 3 cara. Pertama, niat. Yang pasti niat dulu. Karena kalau nggak ada niat, pasti tindakan itu nggak terrealisasikan. Kedua, konsisten. Nah, ini yang paling sulit sih. Aku dan sebagian besar penulis juga pasti ngerasa konsisten itu salah satu hal yang sulit banget untuk dilakukan. Aku tahu karena aku kan juga join grup para penulis gitu ya. Jadi aku suka dengerin keluh kesah mereka dan rata-rata keluh kesah mereka tentang susah banget sih konsisten untuk nulis gitu. Kadang alasannya ada yang nggak dapet inspirasi, susah dapet inspirasi atau ide, atau kadang belum mood gitu. Nah, yang ketiga, aku biasanya buat outline. Outline itu kerangka cerita yang mencakup keseluruhan, seperti judul, tema, alur, latar tempat, latar waktu, latar suasana, terus ide prolog dan epilog, serta konfliknya, sama tokoh dan penokohannya juga. Gitu. Jadi udah disusun dari awal ya kak, biar Iya, nggak betul. berkejaran kayak gitu. Soalnya aku sendiri kalau nulis itu kan aku jarang nulis cerita ya kak, Iya. aku nulisnya tuh kayak narasi-narasi gitu aja. Nah, cuma kadang itu narasinya lumayan panjang, kayak lebih dari 3.000 kata. Nah, aku tuh kadang suka mentok di tengah-tengah. Selebihnya aku nggak tahu ini mau dibawa kemana gitu. Berarti aku tips yang dari kakak itu aku harus bikin dulu ya outline-nya gitu. Iya, Biar aku betul. nggak kayak gitu. Makasih banyak ya kak tipsnya, itu sangat membantu karena aku sendiri kalau nulis aku tuh kayak semau aku gitu, aku juga jarang yang nulis yang setiap hari nulis, aku jarang kayak gitu. Aku nulis kalau aku pengen aja gitu. Nah, setelah aku mendengar saran dari kakak, kayaknya aku bakal lebih konsisten, aku bakal lebih mencoba buat bisa nulis setiap hari gitu, walaupun cuma beberapa kata doang ya kak. Karena yang penting kita konsisten gitu ya kak. Aku mau nanya lagi nih kak, boleh nggak? Boleh. Nah, kakak kan udah lama nih jadi penulis. Kakak pernah nggak mengisi seminar-seminar gitu? Kakak jadi pematerinya atau apa gitu? Kakak pernah atau enggak? Pernah dong pastinya. Jadi aku pernah jadi pemateri sebanyak 2 kali. Pertama, aku terpilih jadi mentor kepenulisan novel di event menulis novel yang diselenggarakan oleh penerbit Androsenta. Penerbit Androsenta ini penerbit yang menerbitkan novel camping aku. Jadi, selama jadi mentor kepenulisan di sana, aku memberikan materi selama 3 hari berturut-turut dan sisanya itu membantu para peserta untuk menyelesaikan naskah mereka, seperti mengoreksi naskah mereka yang meliputi perbaikan tipe atau salah tanda baca, terus kalimat yang berlebihan. Pokoknya aku kasih feedback atau timbal balik serta saran untuk mereka memperbaiki naskah mereka itu. Nah, yang kedua, aku diundang jadi pemateri di salah satu komunitas literasi. Aku membawakan materi tentang pembuatan outline pada saat itu. Keren banget kak, semoga nanti bisa diundang buat pemateri seminar lain ya kak. Amin, terima kasih. Nah, ini aku penasaran banget nih kan, kakaknya udah nerbitin novel. Aku tuh pengen tahu sih kak, gimana cara kita nerbitin novel? Kita tuh dihubungi langsung sama penerbitnya atau kita yang mengajukan diri gitu? Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi, untuk menerbitkan novel itu ada 3 jenis penerbit. Yang pertama, penerbit mayor. Nah, penerbit mayor itu akan menyalurkan novel-novel terbitan mereka langsung ke Gramedia. Kedua, penerbit semi mayor. Penerbit semi mayor itu ada kemungkinan untuk menyalurkan novel-novel terbitan mereka ke Gramedia, tapi dengan syarat penjualan. Misalnya, harus terjual minimal 50 eksemplar atau buah gitu. Nah, yang ketiga, penerbit indie. Nah, penerbit indie ini biasanya membuat kebijakan berbayar untuk proses penerbitan mereka.
Aku sendiri sebagai penulis novel, aku waktu itu ngechat lewat DM Instagram ke penerbit Androsenta. Aku nawarin cerita aku dengan cara kirim link dan teks permintaan untuk menerbitkan cerita aku di penerbit itu. Nah, kebetulan aku hanya perlu waktu sekitar 3 hari untuk dapat informasi bahwa cerita aku diterbitkan di sana. Karena kata owner Androsenta, cerita aku cukup menarik. Padahal untuk terbit di sana itu membutuhkan seleksi waktu minimal 3 bulan, tapi aku berhasil dapat informasi terbit selama 3 hari aja gitu. Berarti itu kakak ceritanya sangat menarik gitu ya, jadi Iya, langsung di alhamdulillah. ACC gitu. Iya, seneng banget waktu Kalau itu. novel kakak ada di Gramedia atau Untuk saat ini belum sih, tapi aku usahakan ada di salah satu rak enggak Gramedia. ya kak? Nanti aku lihat-lihat, aku baca-baca. Kalau Amin. untuk kan tadi kan bayar gitu ya kak. Mm-mm. Nah kalau kita nerbitin novel itu kita dapat uang komisi atau gimana nggak sih kak? Dapat dong, dapat royalti. Oh, dapat itu. Ya, royalti sekitar 10-25%. Itu lumayan sih. Dari Iya. Di Androsenta pun aku nggak perlu ngerjain apa-apa sih. Aku cuma nulis naskah, setelah itu menyetorkan naskah aku ke editor. Lalu mereka yang edit kesalahan tanda baca, typo, atau kalimat yang kurang pas nih dalam cerita aku. Cover juga dibuatin sama mereka. Jadi penulis tinggal terima beres aja. berarti bukan dari kita gitu ya kak? Iya, Kayak bukan. misalkan kita typo gitu. Iya, tapi ide cover itu dari kita sih. Misalnya covernya mau yang kayak gimana nih, gitu bisa request kok. Makasih banyak ya kak, Oke. pertanyaan aku udah terjawab semua rasa penasaran aku. Soalnya kan aku dari dulu tuh penasaran kayak cara biar kita nerbitin novel tuh kayak gimana dan kita tuh dapat uangnya atau enggak gitu. Ternyata setelah kakak jawab aku jadi tahu kalau ada tiga kategori kayak gitu. Makasih banyak ya kak. Oke, sama-sama. Mungkin itu aja kak sesi kita di wawancara kali ini. Semua pertanyaan dan semua jawaban itu udah cukup jelas menurut aku. Aku jadi tahu tentang cerita kakak, tentang cara nulis gimana biar kita nggak write blog segala macam. Aku udah tahu banyak dari kakak. Makasih banyak ya kak, Oke. luangkan waktu buat aku wawancarai. Makasih banyak ya kak. Oke, makasih kembali. Mungkin cukup sampai sini aja ya kak. Makasih ya kak sekali lagi. Oke, makasih kembali, sama-sama.